Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas HTN 2B ingin mempresentasikan tentang akad syirkah atau kerjasama usaha. Kami yang beranggota, saya sendiri Imam Muhammad Imran dengan nomor NIM 120300356. Selanjutnya Halimah Mudaim 120300351, Halfinah Hamayanti 120300352, Hikmal Mahkuta Alam 120300353, Ibtisan 120300354, Ilham Gahmi Kausar 120300355. Baik, kita mulai saja presentasinya. Pengertian syirkah. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilah atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Al-Imam Asy-Syaukani berkata dalam As-Sailul Jarar, menurutnya syirkah yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridho antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya. Kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan. Dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah. Adapun syirkah menurut kompilasi hukum syariah atau KHES pasal 20 ayat 3 adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fikih mazhab diantaranya, menurut ahli fikih Hanafiyah, syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Sedangkan menurut ahli fikih Malikiyah, syirkah adalah kebolehan atau izin bertasyaruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya, masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasyarufkan harta atau objek syirkah. Macam-macam syirkoh. Secara umum, syirkoh dapat dibentuk karena dua hal, yaitu syirkoh hak milik atau syirkotul amlak dan syirkoh transaksi atau syirkotul ukut. Yang pertama, syirkoh hak milik, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikannya, seperti jual beli, hibah atau warisan. Yang kedua ada syirkoh transaksi, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Syirkoh transaksi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, syirkoh inan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Metode pelaksananya dapat dijalankan secara bersama-sama ataupun dengan menunjuk salah satu syarik untuk menjalankannya. Modal yang disetorkan dapat berbeda-beda. Bentuk kerjasama syirkoh inan ini, hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan rasio mutualistik yang disetujui, namun kerugian yang diderita hendaknya dibagi sesuai dengan proporsi investasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Yang kedua ada syirkoh abdan, adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberi kontribusi kerja atau berupa keahlian, baik itu berupa fisik ataupun intelektual tanpa kontribusi modal. Contohnya berupa kerja pikiran seperti penulis naskah atau kerja fisik seperti tukang batu. Syirkoh abdan ini juga disebut syirkoh amal. Jenis syirkoh ini tidak mensyaratkan kesamaan profesi sehingga memungkinkan kerjasama antara pihak yang menyumbang kerja pikirannya dan satu pihak lagi kerja fisiknya. Yang ketiga, syirkoh wujuh adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, reputasi baik atau keahlian seseorang dalam berbisnis. Pihak-pihak yang terlibat sama-sama memberikan kontribusi kerja
dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dengan kerjasama Syirkoh Wujuh ini dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang proporsional pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab terhadap liabilitas atau hutang jika terjadi kerugian ditetapkan berdasarkan atas proporsi komoditas yang diperoleh dari kredit antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat ada Syirkoh Mufawadah, adalah bentuk kerjasama bisnis di mana tiap pihak yang terlibat kontrak sepakat untuk mengeluarkan modal yang sama dengan ketentuan keuntungan dan kerugian juga dibagi sama. Mereka juga menanggung kafalah dan wakalah secara sama-sama. Yang kelima ada Syirkoh Al-Mudarobah, yaitu kontrak dalam kerja sama bisnis antara kapital pada satu sisi dan usaha personal pada sisi lain. Bentuk kerjasama semacam ini mengharuskan profit sharing yang jelas harus disetujui pada saat pertama kali melakukan kesepakatan. Pada saat berbisnis mengalami kerugian, maka harus ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan para pekerja dan pelaksana hanya menderita kerugian kerja dan waktunya. Para pekerja tidak boleh dibebani dengan kerugian yang diderita dalam bisnis tersebut. Demikianlah penjelasan akad Syirkoh yang memberikan peluang setiap orang untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan berpatokan pada prinsip keadilan. Agenda untuk menjelaskan mengembangkan antara kerjasama ekonomi yang berbasis Syirkoh perlu digaungkan agar ekonomi masyarakat semakin membaik. Prinsip syirkah. Prinsip utama yang harus diperhatikan oleh para syarik pada akad syirkah adalah bagi hasil atau profit sharing dan bagi rugi atau loss sharing sesuai ketentuan yang disepakati dalam sebuah perjanjian. Kemudian, adapun fatwa menurut MUI tentang syirkah yang mengatur tentang pembagian hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan atau bagi hasil harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari timbulnya sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau saat menghentikan syirkah atau kerjasama. Nah, yang kedua, setiap keuntungan yang didapat harus dibagi secara proporsional kepada seluruh syarik dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditempatkan bagi seorang syarik. Nah, yang ketiga, setiap syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan yang didapat ternyata melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Nah, sistem profit sharing harus tertuang dengan jelas dalam sebuah akad syirkah. Selanjutnya yang keempat, kerugian harus ditanggung di antara para syarik secara proporsional menurut saham masing-masing dalam sebuah modal. Nama saya Ibtisan dengan nomor induk mahasiswa 12030054. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang rukun dan syarat syirkah. Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam, harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun pengertian dari rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu tersebut. Secara umum, rukun syirkah itu ada 3. Yang pertama, zigot atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang merupakan kehendak untuk melaksanakannya. Yang kedua, orang yang berakad, yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Disyaratkan juga bagi keduanya itu harus adanya kelayakan untuk melakukan transaksi, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak
dicekal untuk membelanjakan hartanya. Yang ketiga yaitu objek akad, yakni modal dan pekerjaan, yaitu modal pokok syirkah. Modal pokok syirkah ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah juga harus ada. Maksudnya, tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan. Adapun yang selanjutnya itu rukun syirkah menurut Sayyid Sabiq, yaitu harus adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah itu tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya, aku bersyirkah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata, aku telah terima, maka dalam hal ini, syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah harus telah terpenuhi. Dalam rukun syirkah, menurut Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu harus adanya ijab dan qabul. Karena ijab qabullah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah. Selanjutnya yaitu syarat sah dari syirkah. Perlu kita ketahui, syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syari'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri. Yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Dalam fikih Islam lengkap, tentang penjelasan hukum-hukum Islam Madhab Syafi'i menjelaskan bahwa syirkah itu memiliki 5 syarat. Yang pertama harus adanya barang berharga yang berupa dirham atau dinar. Yang kedua yaitu modal dari kedua belah pihak yang terlibat syirkah, dan modal tersebut juga harus sama jenis dan macamnya. Yang ketiga yaitu menggabungkan kedua harta yang telah dijadikan modal. Yang keempat yaitu masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut. Yang kelima, untung dan rugi itu menjadi tanggung jawab bersama. Adapun menurut ulama Hanafiyah, syarat sah dari syirkah yaitu yang pertama dapat dipandang sebagai perwakilan. Yang kedua, ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Yang ketiga, laba merupakan bagian umum dari jumlah yang diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain. Adapun dalam kitab Kifayatul Ahyar, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan syirkah, yaitu yang pertama, benda atau harta atau modal yang disyirkahkan itu harus dinilai dengan uang. Yang kedua, modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya. Yang ketiga, modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut. Yang kelima, keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antar pemilik modal. Selain itu, ada pula syarat-syarat umum syirkah menurut Abdul Aziz Dahlan, yaitu yang pertama, syirkah merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Yang kedua, pembagian keuntungan di antara yang berserikat jelas prosentasinya. Yang ketiga, pembagian keuntungan diambil dari laba syirkah, bukan dari harta lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lampa Makusat. NIM 12030055 dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang berakhirnya syirah. Ulama fikih mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad syirah secara umum, yaitu yang pertama, salah satu pihak mengundurkan diri karena menurut
ahli fikih, akad syir'ah itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan salah satu pihak meninggal dunia. Yang kedua yaitu salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum seperti gila yang sulit disembuhkan. Dan yang terakhir, salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negara Islam. Karena orang yang seperti ini dianggap sudah wafat, masing-masing pihak bisa membatalkan syirkah kapanpun dia menghendaki. Jika salah satu pihak meninggal, maka syirkah ini batal. Landasan hukum syirkah. Syirkah dalam Al-Quran antara lain terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24 yang artinya Daud berkata, "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini." Ayat ini menyebutkan bahwa al-khulaq To'i dalam tafsir al-Khazin adalah berserikat yang biasanya pada zaman Nabi Daud menzolimi satu sama lainnya, yang kemudian dilanjutkan dengan lafaz selanjutnya, yaitu kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Pelaksanaan dalam Islam juga didasari kepada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya. Apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu." Hadis riwayat Abu Daud. Said Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi berkah kepada atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya, atau disebut mitra kerja, selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut berkah dari hartanya. Maksud hadis tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memberkahi harta orang yang melakukan syirkah selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat. Baik, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.